Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu tentang keputusan individu dan keputusan kelompok. Apa yang dimaksud dengan keputusan individu dan keputusan kelompok, kemudian kelebihan dan kelemahan dari kedua keputusan tersebut. Pengambilan keputusan individu. Pengambilan keputusan individu adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perorangan dan biasanya diambil oleh pimpinan manajer perorangan sesuai dengan wewenangnya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan keputusan individu. Jadi, kelebihan dan kekurangan pada keputusan individu yang pertama adalah keputusan cepat ditentukan atau diambil karena tidak usah menunggu persetujuan dari rekan lainnya. Tidak akan terjadi pertentangan pendapat. Jika pimpinan yang mengambil keputusan mempunyai kemampuan yang tinggi dan berpengalaman yang luas dalam bidang yang akan diputuskan, keputusannya besar kemungkinan tepat. Kelemahan dari keputusan individu ini adalah bagaimana kepandaian dan kemampuan pimpinan tetapi pasti memiliki keterbatasan. Keputusan yang terlalu cepat diambil dan tidak meminta pendapat orang lain seringkali kurang tepat. Jika terjadi kesalahan pengambilan keputusan merupakan beban berat bagi pimpinan seorang diri. Mengenai pengambilan keputusan individu dan kelompok, Siagian dalam Sutopo pada tahun 2010 halaman 146 menyatakan bahwa ada 3 kekuatan yang selalu mempengaruhi keputusan yang dibuat, yaitu 3 kekuatan tersebut yaitu dinamika individu di dalam organisasi, dinamika kelompok orang-orang di dalam organisasi, dinamika lingkungan organisasi. Dinamika individu dalam organisasi. Pengaruh individu dalam organisasi sangat terasa, terutama dalam hal ini adalah pemimpinnya. Seorang pemimpin yang mempunyai kepribadian yang sangat kuat, pendidikan yang tinggi, pengalaman yang banyak akan memberikan kesan dan pengaruh yang besar terhadap bawahannya. Dinamika kelompok orang-orang di dalam organisasi. Dinamika kelompok mempunyai pengaruh besar. Oleh karena itu, pemimpin hendaknya mengusahakan agar kelompok lebih cepat menjadi dewasa. Dinamika lingkungan organisasi. Pengaruh lingkungan juga memegang peranan yang cukup penting untuk diperhatikan antara organisasi dan lingkungan untuk saling mempengaruhi. Hal-hal yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan individu ini menurut Tampu Bolon pada tahun 2004 halaman 108 sampai 111 terdapat 5 faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, 5 faktor perilaku yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama adalah nilai, yang kedua adalah kepribadian, kemudian yang ketiga kecenderungan akan resiko, kemungkinan ketidakcocokan, dan bentuk pengambilan keputusan. Nilai. Pengaruh nilai terhadap proses pengambilan keputusan adalah suatu sebagai berikut. Dalam menetapkan sasaran pertimbangan, nilai perlu sekali mengenai dalam pemilihan kesempatan dan penentuan probabilitas. Dalam mengembangkan, nilai orang yang mengambil keputusan mempengaruhi alternatif mana yang akan dipilih. Apabila melaksanakan keputusan, nilai sangat perlu dalam memilih cara melaksanakan keputusan tersebut dalam fase evaluasi dan pengendalian. Pertimbangan nilai tidak dapat dihindari bila terjadi koreksi. Kemudian yang kedua, kepribadian. Para pengambil keputusan dipengaruhi oleh banyak kekuatan psikologis, baik disadari atau tidak. Salah satunya yang terpenting adalah kepribadian yang sangat jelas tergambar pada pemilihannya. Hubungan antara kepribadian dan proses pengambilan mungkin berbeda-beda. Menurut Myers dan Briggs dalam Tampu Bolon, ciri khusus yang dapat menggambarkan kepribadian seseorang diantaranya pendiam, ramah, IQ rendah, maka kebalikannya adalah IQ tinggi, perasaan vs emosi stabil, bijaksana vs sesungguh-sungguh, dan patuh vs pengaruh. Kemudian kecenderungan akan resiko.
Secara umum diketahui bahwa pengambil keputusan berbeda-beda sekali dalam kecenderungan mereka mengambil risiko. Satu segi khusus kepribadian sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu kemungkinan ketidakcocokan. Para ahli perilaku telah memutuskan perhatiannya pada terjadinya kegelisahan kepada orang setelah mengambil keputusan. Hal tersebut dikatakan sebagai disonansi kognitif atau ketidakcocokan kognitif. Kemudian selanjutnya bentuk pengambilan keputusan. Dalam organisasi, proses pengambilan keputusan sangat tergantung pada individu dan kelompok. Keputusan individu dan kelompok pada saat-saat tertentu hanya dapat bertentangan, sehingga efektivitas keputusan yang diambil tidak maksimal. Keadaan seperti itu dapat mempengaruhi kinerja organisasi yang tidak juga maksimal. Untuk selanjutnya yaitu pengambilan keputusan kelompok. Apa yang dimaksud pengambilan keputusan kelompok? Di sini adalah suatu proses pengambilan keputusan yang melalui beberapa orang, intinya pengambilan keputusan yang dilakukan lebih dari 2 orang atau lebih. Nah, banyak perdebatan muncul saat menentukan efektivitas pengambilan keputusan secara individu atau kelompok. Secara kelompok biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai keputusan. Tapi dalam pengambilan keputusan kelompok dapat mengikutsertakan spesialis dan ahli yang akan menguntungkan karena interaksi di antara mereka akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Pada kenyataannya bahwa para peneliti menyatakan bahwa keputusan konsensus dalam 5 atau lebih peserta akan lebih baik karena akan mendapatkan pengumpulan suara terbanyak dan keputusan memimpin kelompok. Keputusan tertentu tampaknya memang lebih baik jika dibuat oleh kelompok. Keputusan kelompok ini mempunyai hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan secara kelompok. Bahwasanya ada penetapan tujuan, identifikasi alternatif, evaluasi alternatif. Teknik pengambilan keputusan kelompok di sini ada kelompok interaktif, yaitu anggota berinteraksi secara langsung dengan anggota lain. Kemudian ada kelompok nominal, yaitu membatasi komunikasi antar pribadi selama proses pengambilan keputusan karena masing-masing individu mengemban tugas secara independen. Bentuk-bentuk pengambilan keputusan kelompok di sini bisa bentuk Delphi. Bentuk Delphi umumnya digunakan untuk mengambil keputusan meramal masa depan yang diperhitungkan akan dihadapi organisasi. Kemudian yang kedua, teknik pengambilan keputusan kelompok nominal, yaitu adalah rapat kelompok yang terdiri dari 7-10 individu duduk berkumpul tetapi tidak berbicara satu sama lainnya. Setiap orang menulis gagasannya di selembar kertas. Setelah 5 menit dilakukan saling tukar pikiran yang terstruktur. Setiap orang mengajukan satu gagasan. Seseorang ditunjuk sebagai notulen mencatat seluruh gagasan di kertas di depan seluruh anggota kelompok. Kemudian ada teknik pengambilan keputusan dengan pertemuan elektronik. Ini yang berbasis sekarang, yaitu dengan komputerisasi. Pendekatan yang terbaru untuk pengambilan keputusan kelompok yaitu mencampurkan teknik kelompok nominal dengan teknologi komputer canggih. Bentuk ini disebut dengan pertemuan elektronik atau electronic meeting, biasanya menggunakan bentuk U. Nah, kelebihan dari pengambilan keputusan kelompok ini bersifat informasi yang lengkap, lebih mungkin diadakan. Banyak alternatif yang muncul, kemudian keputusan kelompok lebih diterima, kemudian meningkatkan kesempatan terlaksananya hak orang banyak. Sedangkan kekurangannya memakan waktu, dominasi pada minoritas, kemudian tekanan untuk menyesuaikan dan tanggung jawab yang tersamar. Demikian materi tentang keputusan individu dan keputusan kelompok. Semoga bermanfaat dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.